Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada saat ini sudah bersama rekan kita, saudara kita, sahabat kita, saudara kita, Kak Asmi Rahma Fadila dari Kabupaten Wonosobo. Halo Kak Asmi. Halo Kak Zaki, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah dari saya sendiri kabarnya sangat-sangat baik, luar biasa sekali pokoknya. Kak Asmi sendiri bagaimana Kak? Alhamdulillah sejauh ini selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah. Nah, kita kenal maka tak sayang seperti itu. Nah, teman-teman pasti pada penasaran ya. Sama spirit ada kita kepada kenal. Kali ini kita itu sama dengan Kak Asmi Rahmafadillah. Siapa sih Kak Asmi Rahmafadillah itu? Jadi di sini mau izin ya Kak Asmi, menyepil nih Kak Asmi itu sebenarnya Aduh, siapa gitu. Nah, jadi Kak Asmi ini merupakan salah satu anggota dari DKC Kabupaten Wonosobo, salah satu dari Masbak, Kira Masbak Kabupaten Wonosobo, juga salah satu dari anggota pada daerah Jawa Tengah. Dan pastinya beliau juga tergabung dalam Duta Humas Kuarti daerah Jawa Tengah seperti itu. Wah, luar biasa banget gak tuh? Semoga nanti teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang menonton pada video kali ini bisa ikut termotivasi seperti itu ya. Nah, Kak Asmi. Nah, berbicara tentang Kak Asmi, dengar-dengar ikut Sakar Milenial untuk Jawa Tengah. iya. Gabung dalam bidang humas juga ya. Nah, tugas di Sakar Milenial sendiri itu kalau dari Kak Asmi itu sebagai apa aja ya Kak Asmi? Gimana Kak Zaki? Tugas sebagai? Tugas Kak Asmi, tugas Kak Hah? Asmi saat mengikuti ataupun menjadi anggota dari Sakar Milenial itu seperti apa aja Kak Asmi? Oke, jadi tugas saya sebagai anggota dari Saka Milenial. Jadi mungkin saya kasih tahu dulu ya ke kakak-kakak Saka Milenial tuh apa sih gitu ya. Jadi Saka Milenial itu merupakan satuan karya kepramukaan gitu di Pramuka. Jadi di Pramuka itu ada beberapa satuan karya yang itu nanti terfokus ke bidang-bidang tertentu. Nah, Saka Milenial ini merupakan satuan karya yang masih berada di Jawa Tengah, tapi semoga bisa nanti jadi Saka nasional. Itu fokusnya Amin. di literasi digital, begitu. Jadi memang salah satu fokusnya ini kan di bawahnya Kominfo ya Kak. Dan fokus utamanya itu adalah membantu Kominfo dalam literasi digital ke masyarakat karena diketahui bahwa literasi digital kan memang menjadi hal yang penting dan masih menjadi fokus dari pemerintah bagaimana sih masyarakat Indonesia bisa cakap dalam berdigital. Kira-kira begitu Kak Zaki, secara umum ya. Baik, Kak Asmi, terima kasih. Nah, tadi bicara tentang literasi digital ya, Kak Asmi. Nah, mungkin Hmm. di sini nih, dari teman-teman penonton itu masih banyak yang awam, masih banyak yang belum tahu terkait dengan literasi digital seperti itu, Kak Asmi. Karena kalau terkait dengan literasi, pandangan umum masyarakat oh literasi pasti identik dengan kata membaca. Seperti itu, Kak Asmi. Nah, mungkin di sini Kak Asmi yang sekian ya, bisa sekaligus nih Kak menjelaskan sih literasi digital itu sendiri. Sebenarnya kalau mencari informasi tentang literasi digital itu sedang apa ya? Lagi banyak ya, banyak disebutkan apalagi sejak sekitar tahun 2019, 2020 itu kan memang mulai ada gerakan literasi digital begitu. Kalau apa ya? Cara simpelnya aja ya. Jadi literasi digital itu dari kata literasi kan bagaimana kita memahami. Nah, dalam literasi digital itu adalah bagaimana kita cakap dalam menggunakan internet dan media digital. Jadi tidak hanya sekadar tahu apa itu internet dan hal-hal digital, tapi juga bagaimana cara mengoperasikannya dan juga nanti bisa memanfaatkannya agar bisa membantu produktivitas dalam kehidupan kita. Begitu. Ya, berarti literasi digital itu secara tidak langsung atau kita tarik benang merahnya saja seperti itu adalah cakap berinternet. Ya, Ya, secara garis besarnya sederhananya seperti itu. cakap berinternet.
menarik nih ya Kak Asmi. Di era sekarang sudah bukan 4.0 lagi, tapi sudah memasuki 5.0. Nah, Mhm. langkah apa sih Kak Asmi yang bisa dilakukan kita sebagai anggota gerakan pramuka nih ya? Mhm. Bisa kita lakukan sebagai anggota gerakan pramuka untuk menyongsong 5.0 seperti itu Kak Asmi. Kalau sebagai gerakan pramuka sendiri mungkin dimulai dari diri sendiri ya Kak ya. Jadi dalam literasi digital itu ada istilahnya 4 kompetisi dasar yang perlu kita pahami. Itu ada cakap digital, digital skills, kemudian ada etika berdigital, lalu ada budaya digital, dan ada keamanan digital. Nah, dari keempat hal itu diharapkan tidak hanya pramuka, tapi juga masyarakat bisa memahaminya. Bagaimana kita bisa cakap digital, kemudian dalam internet nih, kita tuh harus tahu loh, etika yang harus diterapkan itu seperti apa, dan bagaimana kita menjadi masyarakat digital yang baik dan benar, serta bagaimana kita bisa menjaga keamanan diri kita dan juga keamanan sekeliling di dalam berinternet. Nah, sebagai anggota pramuka itu kita perlu memahami keempat hal itu menurut saya. Jadi ketika kita sudah memahami, kita juga bisa menyebarkan hal-hal positif ke sekitar. Yang paling penting sekarang itu bagaimana kita bisa menjaga diri dari hoax. Nah, itu salah satu dari keamanan digital yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami ya, apalagi hoax itu sangat marak terjadi di mana-mana gitu. Menyebutkan salah satunya adalah terkait dengan keamanan ya Kak Asmi. Dalam digital internet. Nah, kita ini apa sih yang bisa kita cegah atau bagaimana cara kita mengamankan sesuatu yang di internet? Karena kan dengan teman-teman itu ya yang bisa mengamankan wajib seperti ya mungkin seperti apa ya kayak bagian polisinya internal polisi seperti itu. Nah, tapi pasti ada dong kayak langkah awal atau langkah sederhana kita dalam mengupayakan keamanannya. Gimana sih Kak? Caranya gitu. Kalau untuk keamanan ya, apalagi untuk hoax itu ada istilahnya yang paling sering saya sebagai anggota Sakam Brandel kalau lagi pergi kemana-mana gitu kasih materi itu adalah istilahnya sering saring sebelum sharing. Jadi kita harus menyaring informasi sebelum kita menyebarkannya. Karena terkadang tuh apa ya istilahnya anak-anak zaman sekarang tuh ada yang namanya FOMO, fear of missing out, kayak takut ketinggalan zaman gitu loh. Yang lain lagi bahas ini, aku harus nggak boleh kalah, harus ikutan sok-sokan menyebar informasi soal ini. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita waspadai. Ketika ada informasi datang, kita harus mengeceknya. Ini informasi benar nggak ya? Hoax nggak ya? Begitu. Dan dalam hal ini, untuk mengecek kebenarannya, pemerintah, kemudian komunitas-komunitas literasi digital lain, itu sudah memberikan wadah untuk mengecek kebenaran sebuah berita. Seperti ada dari Mavindo, kemudian bahkan dari Google deh minimal. Minimal ketika ada informasi masuk ke kita, jangan langsung disebar, tapi dicek dulu di Google. Ini informasi ini benar nggak ya? Gitu. Pokoknya kita harus menahan diri kita untuk tidak impulsif dan tidak langsung sebar begitu. Polisi yang pertama itu adalah polisi untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa melindungi yang lain. Begitu, Kak. Ya, berarti pada ini adalah saring sebelum kita bagikan atau kita saring dulu sebelum di-sharingkan. Seperti itu Iya. ya Kak Asmi. Sebenarnya tuh awal yang mudah ya. Tapi apalagi kalau sekarang kita bersanding dengan emak-emak kita, dengan bapak-bapak Wah. kita, gitu kan. Awalnya itu kayaknya masih ada di Kak, di grup keluarga. Pengalaman pribadi gitu. Apa-apa langsung di-share, apa-apa langsung di-share. Padahal Iya. bapak, ya Allah ibu, ini tuh klarifikasi dulu deh, jangan langsung di-share. Nah, ini Kak Asmi pasti juga sudah pernah menemui hal yang sama ya terkait dengan Iya. biasanya itu kaum milenial agak bablas sedikit gitu ya. Paham ya Kak? Milenial bablas sedikit itu kayaknya memang perlu diberikan apa ya arah tadi tuh pengetahuan terkait saring sebelum di-share.
satu dibagikan atau saya seperti sharing. Nah, pernah nggak sih Kak Azmi itu mengambil seperti itu dan bagaimana langkah Kak Azmi dalam menanganinya seperti itu? Kalau hal-hal seperti itu tuh yang sering muncul adalah bahkan nggak cuma di grup keluarga, Kak. Di grup sesama apa ya, seusia pun sering muncul. Seperti misalnya Telkomsel sedang mengadakan ulang tahun, klik di sini. Nah, itu tuh paling sering. Kesannya seperti berita yang benar-benar, apalagi kan zaman sekarang itu penipu-penipu tuh sudah semakin canggih ya. Nama websitenya itu nampak sangat mirip. Nah, ketika hal itu terjadi, kalau di grup, kalau yang sejenis seperti itu ya, ada beberapa hal yang memang kita bisa langsung langsung memberitahu di grup seperti, mohon maaf Kak, untuk informasi ini apakah sudah dicek ya sebelumnya? Atau kalau tidak, mohon maaf kakak-kakak yang ada di grup untuk jangan langsung diklik karena sepengetahuan saya ini bukan apa ya, bukan informasi yang valid. Nanti kita bisa kasih buktinya seperti kita sudah melakukan pengecekan, screenshot dari info kalau ini tuh hoax. Namun kalau misal ada hal-hal yang hoaxnya tuh terlalu sensitif dan mungkin orang yang menyebarkannya itu mudah tersinggung begitu ya. Sepertinya untuk menginformasikan langsung di grup tuh kurang pantas. Jadi bisa seperti kita hubungi secara PC begitu kan. Kita chat dulu orangnya. Mohon maaf Kak, kira-kira ini informasinya sudah beneran dicek belum ya? Karena setahu saya ini tidak valid begitu. Nanti kalau mungkin kita sudah sama-sama sepakat, oh iya ini ternyata salah. Nanti kan kalau di WhatsApp kan ada fitur menarik pesan ya. Nah itu bisa ditarik atau nanti biar orang yang bersangkutan yang memberitahu ke grup begitu. Karena beberapa orang kan ketika langsung disalahkan diumumkan langsung apa ya tersinggung ya. Nah ini salah satu dari bentuk etika dalam bermedia juga. Kita harus menjaga perasaan orang tersebut. Kembali lagi ke topik generasi digital seperti itu ya. Oke. Nah, pastinya kita itu sebagai generasi milenial yang bisa dibilang cakap teknologi dan lumayan paham terkait dengan literasi digital. Nah, tantangan apa saja nih Kak yang biasanya sering Kak Azmi temui nih? Biasanya kan Kak Azmi sering banget nih jadi pemateri di sana sini itu ya. Apalagi terkait dengan milenial tuh. Tantangan itu apa aja sih Kak dalam kita menerapkan yang namanya literasi digital? Entah itu dari teman-teman masyarakat gara-gara saking milenialnya justru arus informasi yang ada itu membuat kita melakukan Kalau untuk tantangannya itu mungkin kalau dari yang seumuran ya Kak ya, karena kita menyadari bahwa anak-anak muda kan selalu apa ya inginnya cepat dan cepat begitu. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kadang kesulitannya adalah karena beberapa hal itu kita kurang membudayakan membaca secara mendetail. Apalagi di sekarang banyak banyak banget berita yang clickbait yang cuma judulnya aja sangat wah-wah, tapi sebenarnya dalamnya itu nggak kayak gitu gitu. Nah, ini yang tantangannya itu bagaimana sih kita harus lebih teliti dan mengajak sekitar bisa memahami sebuah informasi itu dengan benar. Itu kalau yang sekeliling ya Kak ya, untuk yang seumuran. Sejauh itu sih yang paling sering tuh bagaimana kita juga harus berhati-hati, apalagi ketika sudah dihadapi masyarakat Indonesia itu cenderung percaya sama yang dikatakan orang terdekat. Nah, ketika orang terdekat udah tertipu misalnya, tapi tidak ada yang membenari, nanti sebenarnya ikut tertipu, 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 tertipu. Nah, itu sih kita harus lebih teliti lagi, begitu. ini kan penerimaan status Mas Mbak Kabupaten Wonosobo ini ya. Nah, di Kabupaten Wonosobo itu sejauh mana sih sudah menerapkan terkait dengan pengimplementasian literasi digital tersebut? Bagaimana sarana publiknya fasilitas apa sih yang sudah berkaitan ataupun yang sudah yang melibatkan yang namanya digital tersebut nih Kak? Untuk Wonosobo sendiri, saya rasa mungkin seperti daerah-daerah lain ya. Jadi ada istilahnya siberkreasi, itu adalah apa ya, gerakan literasi digital nasional. Nah,
apa istilahnya, kegiatan-kegiatan tentang literasi digital ya, seperti webinar dan sebagainya. Nah, Wonosobo juga sering mengadakan kegiatan seperti itu, baik diadakan oleh Kominfo, kemudian dari sekolah-sekolah mengadakan. Cuma untuk hal-hal yang seperti langsung turun ke masyarakat, memang belum begitu masif. Tapi ini memang masih dalam proses dan semoga bisa terus berlanjut sehingga kemampuan untuk literasi digital tidak hanya bisa dikembangkan di para anak-anak sekolahan yang banyak jadi fokus untuk webinar, tapi juga bisa ke masyarakat umum begitu, yang kadang agak sulit untuk ditembus gitu Kak. Setuju banget sama kasus ini. Jadi ini kan juga bukan merupakan sebuah dari pemerintah kabupaten sendiri ya. Sama. Iya kalau itu pas kan saya juga sempat ya ke kecamatan Kalibawang, Masya Allah, pelosoknya keren banget. Oke, itu kayaknya udah bener-bener ini kayaknya memang perlu sentuhan khusus dari teknologi. Iya. Pada saat saya di situ itu pun feeder manapun itu nggak bisa ada yang nyantol gitu loh. Iya. Internetnya gitu. Jadi di sana itu masyarakatnya hanya benar-benar menambah. Nah, jadi Kak Asmi, kan jadi Kak Asmi juga sudah kebermanfaatan yang lainnya juga dampak dari yang namanya teknologi gitu ya Kak. Asli negatif yang urgensinya urgent banget yang harus tangani Bisa diulangi Kak Zaki, pertanyaan terakhir. dampak negatif dari teknologi yang urgensinya cukup tinggi yang harus segera kita dampak negatif dari teknologi yang paling urgent apa ya? Sebenarnya banyak. Saya melihat bahwa teknologi terutama media sosial begitu itu memang membuat masyarakat bisa mendekatkan yang jauh. Namun beberapa hal proses bersosial yang terjadi dalam media sosial yang internet itu beberapa juga banyak yang mengkritik ya untuk masalah etika gitu. Kalau dari saya sendiri, dampak negatif yang paling urgent itu yang harus dibenahi adalah budaya digitalnya. Saya rasa itu yang paling urgent dan saya rasa pun itu paling bisa kita benahi dengan segera. Apalagi kan Indonesia itu kan sebagai negara yang berbudaya ya Kak. Masa kita tidak bisa mengadaptasi budaya secara nyata ini, real life kita, diimplementasikan ke digital culture begitu. Itu yang paling penting sih dibandingkan dampak-dampak negatif lain gitu. istilahnya adalah mendekatkan yang jauh tapi malah menjadi yang dekat seperti itu ya Kak Asmi. Iya, salah satunya itu. Ya, bener banget sih karena lumayan sering kita jumpa ya Kak. Kita lagi ngobrol baru lagi ketemuan bareng-bareng pada linkit semua. Iya, penyakit cetak gepeng kan ya seperti itu. Betul. Barang-barangnya cuma pas lagi selfie aja. Iya, terus nanti diupload bareng-bareng gitu ya. Padahal realitanya Insya Allah banget deh. Iya. Terakhir nih Kak, kita sudah sampai ke penghujung perjalanan. Iya. Proses statement dari Kak Asmi nih buat ini kapan? Closing statement. Teknologi itu berkembang pesat. Kita ketahui bahwa banyak sekali dampak positif dan negatif. Apalagi baru-baru ini ada yang istilahnya AI dan sebagainya. Menurut saya, dampak dari teknologi itu bisa kita ubah menjadi positif semua, asalkan kita bisa beradaptasi dan mengatur diri kita dalam menghadapi teknologi yang ada. Begitu. Jadi semua itu
dari kita, perubahan yang terjadi berawal dari diri kita. Jadi dari Allah untuk kita kembali gitu ya, Kak? Iya, Oke, baik. Terima kasih Kak Asmira Fadila. sama-sama. Nah, jadi kurang lebih itu tadi ya teman-teman sekalian. Nanti kita sudah mulai apa, cakap teknologi seperti apa, dan tadi kata Kak Asmi, sebenarnya kita bisa mengubah dampak-dampak itu menjadi dampak yang positif semua, asalkan pandai-pandainya kita dalam mengelola teknologi tersebut. Nah, baik. Kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih Kak Asmi sudah membersihkan kita kegiatan pada kali ini seperti itu ya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Kak Asmi. Amin, amin. Baik. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asmi. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Daki.